Halo semua, perkenalkan nama saya Petronella Aom. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat beserta reaksinya. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi dalam setiap sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan atau pembentukan molekul kompleks. Katabolisme adalah penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Peran metabolisme. Peran tubuh yang dipengaruhi oleh metabolisme yaitu yang pertama bernafas, mencernakan makanan, mengalirkan darah, memperbaiki dan mempengaruhi sel. Yang kelima mengubah zat-zat makanan menjadi sumber energi atau ATP. Metabolisme karbohidrat reaksi yang terjadi dalam tubuh untuk mengubah dan memproses karbohidrat menjadi sumber energi dengan bantuan enzim. Metabolisme karbohidrat terjadi di mulut, di mana karbohidrat dipecah menjadi enzim amilase dan kemudian akan dicerna dan diserap oleh usus dalam bentuk energi. Klasifikasi karbohidrat yang pertama itu monosakarida, karbohidrat sederhana, contoh glukosa, laktosa, dan fruktosa. Disakarida gabungan dari dua monosakarida, contohnya sukrosa, laktosa, dan laktosa. Polisakarida adalah gabungan dari dua atau lebih monosakarida, contohnya selulosa dan glikogen. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon C, hidrogen, dan oksigen. Metabolisme karbohidrat terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua oksidasi privat, dan siklus asam sitrat. Yang pertama, glikolisis. Tahap awal terjadi pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP, adenosin trifosfat, dan NADH yang terjadi dalam sitosol. Enzim heksokinase memfosforisasi menambah gugus fosfat ke glukosa dalam sitoplasma sel. Dalam proses tersebut, gugus fosfat dari ATP ditransfer ke glukosa menghasilkan glukosa 6-fosfat atau GP6P. Satu molekul ATP dikonsumsi selama fase ini. Enzim fosfoglucomatase mengisomerkan GP6 menjadi isomer glukosa 6-fosfat atau V6P. Kinase fosfat funase mengandung molekul ATP lainnya untuk mentransfer gugus fosfat ke F6P guna membentuk fosfat 1,6 bisfosfat atau FP. Sejauh ini dua molekul ATP telah digunakan. Yang berikutnya enzim alidase memecahkan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi molekul ketong dan aldehyde. Gula-gula ini dihidroksiston fosfat DHD dan glikoronase 3-fosfat merupakan isomer atau sama lainnya. Yang berikutnya enzim trifose fosfat isomerase dengan cepat mengubah DHP menjadi GHP. Isomer ini dapat saling berkonferensi. GHP adalah substrat yang dibutuhkan untuk langkah glikolisis berikutnya. Yang berikutnya itu glikolisis. Enzim glikosida 3-fosfat dihidrogenase GAPDH menghidrolisiskan GAP dengan mentransfer salah satu molekul hidrogen. Enzim fructokinase memindahkan fosfat dari BGP ke molekul ADP untuk membentuk ATP. Yang berikutnya enzim fosfolimitase memindahkan pH dari dua molekul PGA dari karbon ketiga ke karbon kedua membentuk dua molekul fosfat lipid. Yang berikutnya enzim enolase melepaskan molekul air dari 2-fosfat glikolisid untuk membentuk fosfat lipid. Enzim fosfatkinase mentransfer dari 2 ATP untuk membentuk fosfat dan ATP. Hal ini terjadi pada setiap molekul PA. Reaksi menghasilkan 2 molekul privat dan 2 molekul ATP. Yang berikutnya proses pemecahan molekul privat menjadi hasil glikolisis. Gugus karbosil pada privat dilepaskan dan menghasilkan gugus hidroksid 2 karbon yang terikat pada enzim. Gugus hidroksid dioksidasi menjadi gugus asetil dan elektronik diambil oleh NADH membentuk NADH. Elektron berenergi tinggi dari NADH akan digunakan kemudian untuk menghasilkan ATP. Kelompok asetil yang terikat enzim ditransfer ke CoA menghasilkan molekul asetil-CoA. Setelah memasuki matriks mitokondria, kompleks multienzim mengubah privat menjadi asetil-CoA. Dalam proses tersebut, karbon dioksida dilepaskan dan satu molekul NADH terbentuk. Yang berikutnya itu siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs juga biasa disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus asam nitrakarbonsilat. Asetil-CoA hasil oksidasi privat memasuki siklus asam sitrat dan bergabung dengan molekul 4 karbon
oksalesosate untuk membentuk molekul 6 karbon sitrat. Molekul sitrat berkarbon 6 diubah secara sistematis menjadi molekul berkarbon 5 dan kemudian menjadi molekul berkarbon 4 yang diakhiri dengan oksate. Sepanjang proses setiap molekul sitrat akan menghasilkan 1 ATP, 1 FADH2 dan 3 NADH. FADH2 dan NADH dalam dua langkah dekarbolisasi oksidasi yang berurutan 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Diproduksi ketiga isotrat, dehydrogenase mengubah isotrat menjadi atekel klorid 5 karbon yang kemudian dikatalisis dan diubah menjadi suksид CoA 4 karbon oleh ketol fosfat dehydrogenase. Enzim sukses CoA dehydrogenase kemudian mengubah sukses CoA menjadi substrat dan membentuk molekul berenergi tinggi GTP. Suknitat dehydrogenase kemudian mengubah substrat menjadi fumarat membentuk molekul Fa2. Fumares kemudian mengubah fumarat menjadi malat yang kemudian diubah menjadi malat dehydrogenase menjadi oksalat sambil mereduksi NH2 menjadi NADH. Oksilase kemudian siap bergabung dan menjadi asetil CoA berikut untuk membentuk siklus Krebs lagi.